Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruh Ilahi. Kali ini kita akan membahas tentang hikmah. Hikmah yaitu pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis dengan kebaikan yang melampaui batas syariah, sehingga bisa menembus titik hakikat dan makrifat. Dengan ilmu hikmah, seseorang itu akan menjadi pribadi yang cerdas dan arif. Allah memberikan hikmahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Hal ini tersirat di dalam Surah Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan khasirah wa ma yazakaru illa ulul albab. Yang artinya insyaallah kurang lebihnya, Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah tersebut. Hendaknya kita setiap muslim itu bisa mempelajari ilmu hikmah, sebab banyak sekali hal dalam hidup ini menjadi berantakan dan salah kaprah karena manusia kehilangan hikmah. Kemudian bagaimana cara kita bisa mempelajari ilmu hikmah tersebut? Sebenarnya hanya ada satu cara itu, hanya ada satu cara untuk mempelajari ilmu hikmah ini, yaitu melalui transfer ilmu. Transfer ilmu yang dimaksud ini adalah untuk mempelajari ilmu hikmah itu bisa dari ahlinya dengan mengandalkan semua indera yang manusia punya, semua indera yang ada di tubuh manusia itu. Caranya bagaimana? Cara ini yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang mengikuti Rasulullah. Ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Beliau sampaikan melalui lisan dalam bentuk sabda ataupun praktek yang bisa dilihat langsung oleh para sahabatnya. Ilmu hikmah yang merupakan sebuah amalan laku spiritual yang berupa bacaan ayat-ayat di dalam Al-Quran ataupun hizib yang merupakan bacaan-bacaan khusus yang dikemas dalam bahasa Arab, doa-doa tertentu yang telah diamalkan oleh orang-orang alim terdahulu yang berusaha diimbangi dengan sebuah laku batin. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, serta untuk membersihkan jiwa dari berbagai penyakit-penyakit hati. Yang disebut bacaan-bacaan khusus dalam bacaan yang isi kandungannya tidak
bertentangan dengan syariat Islam untuk mendapatkan ilmu hikmah bisa dipelajari dengan melakukan, ya, bisa kita pelajari dengan melakukan amalan-amalan, yaitu berupa zikir-zikir, ya, untuk membersihkan hati, ataupun dengan laku menyendiri, tabaruk, kemudian bersifat atau bersikap bijaksana, ataupun melakukan riadoh tertentu, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh para guru-guru kita, ulama-ulama kita. Ilmu hikmah bukanlah merupakan ilmu sihir, ya, karena banyak yang salah menafsirkannya, bahwasanya ilmu hikmah itu bukan merupakan ilmu sihir, ya, yang menggunakan ataupun melibatkan kekuatan dari bantuan jin ataupun setan, yang mana bisa dipamerkan pada tempat-tempat keramaian atau yang sering digunakan untuk pertunjukan, mungkin sebagai pamer kekuatan, ya. Keyakinan bahwa Allah Maha mengabulkan doa, yaitu dengan syarat-syarat cara mengamalkan berbagai ilmu hikmah, yaitu memiliki pengertian bahwa apapun hasil yang kita dapatkan dalam melakukan laku ilmu hikmah tersebut, hal itu semata-mata karena Allah yang Maha mengabulkan doa kita. Ya, dalam menjalankan laku ilmu hikmah, kita harus benar-benar bersabar, harus memiliki pengertian bahwa kita harus ikhlas mengikuti langkah demi langkah yang diajarkan oleh guru kita. Kemantapan hati inilah, ya, dalam berikhtiar kita memulai sebuah usaha, dalam artian, ya, kita harus yakin apa yang sedang kita jalankan, bahwasanya kita positif, ya, berpikiran positif bahwa apa yang kita lakukan dengan hal-hal yang positif pasti akan menghasilkan hasil yang positif juga. Nah, berusaha untuk meningkatkan rasa syukur atas setiap apa yang kita dapatkan. Kemudian yang paling utama ini, ya, kita berusaha untuk berdoa ataupun memohon itu hanya kepada Allah, ya, atas apa yang kita harapkan. Jangan ada tujuan lain, ya. Nah, caranya bagaimana caranya? Kalau kita bisa agar cepat menguasai ataupun mendalami ilmu hikmah ini yang bisa kita pelajari, ya, yang bisa kita pelajari dalam mendalami ilmu hikmah ini, kita paling mudah itu yang kita ambil yang paling mudah menurut kemampuan Anda, ya, karena ilmu hikmah ini macamnya begitu banyak sebenarnya, ya. Ilmu hikmah itu banyak sekali. Di antaranya ini bisa saya sebutkan, ya, antara lain itu ilmu hikmah yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan jodoh atau pasangan hidup. Itu ada ilmu hikmahnya, ada. Kemudian ada ilmu hikmah berupa rijalul gaib. Nah, rijalul gaib ini semata-mata untuk mengetahui rahasia-rahasia para malaikat Allah. Ataupun ilmu hikmah yang mempelajari untuk membuat uang asma, ataupun untuk penglaris dagang, itu juga ada. Karena ilmu hikmah ini banyak sekali memang,
ya. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk mengupas ya, agar panjenengan semua bisa mengamalkan. Ini saya ambilkan contoh karena banyak sekali yang masuk di WA saya untuk mempelajari bagaimana amalan ilmu hikmah ya, untuk mendapatkan jodoh. Nah, ini akan saya kupas sekarang. Hari ini kita akan kupas dulu satu hal ini, ilmu hikmah mengenai amalan untuk mendapatkan jodoh ya. Nah, bagi Anda yang hari ini atau beberapa tahun yang lalu belum memiliki jodoh, belum mendatangkan atau belum mendapatkan pasangan hidup, janganlah putus asa ya. Coba yang cara ini untuk mendapatkan pasangan hidup ya. Anda bisa mengamalkan doa ini ya. Nanti akan saya tuliskan di kolom deskripsi ya. Doanya, wa alafa baina qulubihim lau angfata ma'fil ardi jami'ah ma'alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Ini sebenarnya terdapat di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran. Ini terdapat di dalam surah Al-Anfal, itu di ayat 63 ya. Anda bisa membuka surat Al-Anfal di Al-Quran ya, ayatnya 63, surat Al-Anfal ayat 63. Ini dibaca aja ya. Nah, caranya gimana cara mengamalkannya dengan amalan bacaan surat ini ya. Cara mengamalkannya untuk mendapatkan pasangan ya. Yang pertama, usahakan untuk melakukan puasa terlebih dahulu ya, selama 7 hari. Puasanya seperti biasa, puasa sebelum datangnya subuh itu sahur, kemudian maghrib itu berbuka seperti biasa ya, seperti puasa-puasa biasa itu ya. Puasa sebaiknya dimulai pada hari Senin ataupun dimulai hari Kamis ya, dua hari itu awal mulai puasanya ya. Lalu untuk membaca niat puasanya, nih coba simak ya. Nawaitu sauma qadin li qadai hajati sunnatan lillahi ta'ala. Nah, sampai di sini paham ya selama ini ya. Dan selanjutnya, selama melakukan puasa itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan ya, Anda memakan makanan yang bernyawa. Segala yang bernyawa itu Anda harus hindari dulu ya. Nah, untuk selanjutnya menjalankan puasa amalan ini, kemudian baca amalan ini sebanyak 7 kali setiap selesai sholat fardu ya. Setiap selesai sholat fardu, bacaan doa tadi itu dibaca sebanyak 7 kali ya. Kemudian amalan ini dibanyak setelah sholat isya. Pas setelah sholat isya itu bacaannya sebanyak 40 kali. Kalau di sholat biasa, sholat fardu biasa yang subuh sampai maghrib itu dibaca cukup 7 kali saja ya. Tapi setelah selesai melaksanakan sholat isya
bacaan doanya dibaca 40 kali ya. Nah, setelah itu kita serahkan semua harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih jelasnya, jika nanti teman-teman atau sobat-sobat semua masih ada ganjelan ataupun pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya arahkan ya, satu persatu, tapi ya tidak mungkin saya bisa menjawab semuanya dalam waktu yang bersamaan ya. Saya sebelumnya mohon maaf kalau memang komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang selama ini masuk di kolom komentar belum terjawab semuanya ya. Mohon maaf. Nah, begitulah sobat, cara amalan ilmu hikmah untuk mendapatkan jodoh ataupun mendapatkan pasangan. Semoga amalan ini bisa bermanfaat untuk sobat semua, dan yang masih jomblo semoga saja cepat mendapatkan pasangan hidupnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.